penyebab Al-Husain terbunuh karena dikerjai orang-orang Kufah atau Syiah. Jadi Al-Husain waktu itu belum membaiat, ya, dikerjai lagi oleh orang-orang Kufah. Ya, sebelum tiba di sana, Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Ubaid bin Ziyad, gubernur Kufah. Ya, beliau terbunuh di sana sebagai orang yang mati syahid bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Ada anak-anaknya Al-Husain, ada anak-anak Al-Hasan, ada anak-anak Aqil dan anak-anak Abdullah bin Ja'far. Dan itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Dan tidak benar ya bahwa Yazid bin Muawiyah itu mengambil kepala siapa? Dikirimkan kepada kepala Al-Husain kepadanya. Itu tidak benar. Bahkan Yazid bin Muawiyah bersedih ketika mendengar kabar tersebut. Ustazul dalam usahanya membela Yazid, idolanya, tidak ragu-ragu mencela Imam Husain, seorang sahabat Nabi, bahkan Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah, dengan mengatakan bahwa Imam Husain dikerjai orang-orang Kufah, seakan-akan Imam Husain bukanlah orang yang berilmu. Dan Ustazul juga membangun opini bahwa orang-orang Kufah seluruhnya adalah Syiah dan melemparkan tuduhan bahwa Syiah adalah pembunuh Imam Husain. Mari kita lihat apa kata imam terbesarnya Ustazul sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah berikut ini. Dalam kitab Minhaj As-Sunnah karangan Ibnu Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 6, cetakan tahun 1986, pada halaman 136. Wabila Injili dalam bata Abu Ishaq berkata, aku keluar dari Kufah dan tidak ada seorang pun yang meragukan keutamaan Abu Bakar dan Umar dan mengutamakan keduanya. Dalam kitab Minhaj As-Sunnah halaman 554, Ibnu Taimiyah berkata, dan di kota Kufah terdapat kaum Syiah yang menolong Al-Husain, yang pimpinannya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid pembohong, dan ada pula kelompok Nasyibi pembenci Ali dan keturunannya. Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di sini jelas bahwa Ibn Taimiyah mengakui tidak semua penduduk Kufah berakidah Syiah. Di sana juga terdapat kelompok Nasyibi yang membenci Imam Husain. Jelas akal sehat mengatakan bahwa tidaklah mungkin orang-orang Kufah yang Robban Balhama mencintai Al-Husain Syiah akan membunuh orang yang dicintainya. Dan dapat dipastikan bahwa orang-orang para pembenci keluarga Nabi Nasyibi adalah pembunuhnya. Apakah Syiah yang membunuh Imam Husain seperti dongeng yang disampaikan Ustaz Jul? Sekarang mari kita simak lagi dengan teliti apa yang dinyatakan imam terbesarnya Ustaz Jul ini, yaitu Ibn Taimiyah, tentang siapa pembunuh Imam Husain. Dalam kitab Minhaju As-Sunnah jilid 2 halaman 70, Ibn Taimiyah mengatakan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Umar bin Sa'ad adalah panglima pasukan yang telah membunuh Al-Husain. Kendati dia, yaitu Umar bin Sa'ad, berlaku zalim atau semena-mena dan lebih mengutamakan dunia atas agama. Akan tetapi, Umar bin Sa'ad dalam kemaksiatannya tidak sampai sekeji apa yang diperbuat oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, yang menampakkan pembelaannya kepada Al-Husain, dan dia, Mukhtar bin Abi Ubaid, membunuh orang-orang yang telah membunuh Al-Husain. Bahkan Al-Mukhtar itu lebih dusta dan lebih besar dosanya dibandingkan Umar bin Sa'ad. Maka orang Syiah ini, Al-Mukhtar, lebih jahat dibandingkan si Nasyibi itu, Umar bin Sa'ad. Di sini membuktikan bahwasanya yang membunuh Imam Husain adalah seorang Nasyibi yang membenci Ahlul Bait, bukan seorang Syiah. Lalu, siapakah pemeran utama dalam pembantaian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak kitab-kitab berikut ini. Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992 Masehi, halaman 165. Ibn Katsir berkata,
bahwa Yazid telah menulis sepucuk surat kepada Ibn Ziyad yang isinya adalah, telah sampai berita kepadaku bahwa Al-Husain telah menuju Irak. Maka siapkanlah mata-mata dan senjata, lalu culik dan penjarakan karena sebuah tuduhan, dan tariklah karena tuduhan itu. Syiar Alam Al-Nubala, karya Zahabi, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 4 yang diterbitkan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masehi, halaman 37-38. Az-Zahabi berkata di dalam biografi Yazid bin Muawiyah, dia, Yazid, adalah nasibi, pembenci keluarga Nabi, seorang yang kasar, keras, selalu meminum minuman keras, melakukan kemunkaran. Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain dan dilengkapi dengan peristiwa Harroh. Kemudian manusia pun membencinya dan umurnya tidak diberkahi. Al-Bidayah wa An-Nihayah, jilid 8, halaman 222. Ibn Katsir berkata, Yazid telah berbuat suatu kesalahan yang fatal di saat dia memberikan wewenang kepada Muslim bin Uqbah untuk melakukan apa saja di kota Madinah selama 3 hari. Dan ini merupakan kesalahan yang besar lagi keji, karena di dalamnya banyak para sahabat Nabi yang terbunuh. Kami tegaskan juga anak-anak mereka, yang mana sebelum ini Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad, yaitu di Karbala. Kami tegaskan, Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad. Dari penjelasan kitab-kitab di atas dapat kita ketahui bahwa pemeran utama pembunuhan Al-Husain adalah Yazid bin Muawiyah, bukan seperti apa yang didongengkan Ustadz Zul. Ustadz Zul mengatakan bahwa tidak benar kepala Imam Husain dikirimkan kepada Yazid. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah berikut ini. Al-Bidayah wa An-Nihayah, jilid 8, halaman 192. Ibnu Katsir berkata, sungguh para ulama berbeda pendapat mengenai kepala Al-Husain setelah peristiwa pembunuhannya. Apakah Ibnu Ziyad mengirimnya ke Syam untuk dihadapkan ke Yazid atau tidak? Ada 2 pendapat, namun yang paling jelas dari kedua pendapat itu adalah bahwa dia mengirimnya ke hadapan Yazid. Telah berkata Abu Mihnaf dari Abu Hamzah, As-Sumali dari Abdullah Al-Yamani, dari Qasim bin Bakit. Dia berkata, pada saat kepala Al-Husain diletakkan di hadapan Yazid bin Muawiyah, maka benda yang Yazid genggam ditusuk-tusukan pada gigi depan Al-Husain. Kitab Al-Thiqat karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 2, halaman 312. Ibnu Hibban berkata, kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengirim kepala Al-Husain bin Ali ke Syam, yaitu ke istana Yazid bersama para tawanan perempuan dan anak-anak Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pelana-pelana yang terbuka wajah dan rambut mereka. Kitab Tarikh Madinah Dimasyiki karya Ibn Asakir, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 69 yang diterbitkan oleh Dar Fikr, cetak pertama tahun 1998, halaman 174. Ibn Asakir berkata, dalam mengomentari biografi Zainab Al-Kubra binti Ali bin Abi Thalib, seorang wanita yang fasih. Beliau bersama saudaranya Al-Husain bin Ali saat dia terbunuh, dan kemudian dia dibawa menghadap Yazid bin Muawiyah bersama keluarganya. Ternyata semua yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah tadi bertentangan dengan dongeng yang disampaikan oleh Ustadz Zul. Mari kita lihat apa yang dikatakan ulama Ahlussunnah berikut ini. Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah karya At-Taftazani, salah satu ulama Ahlussunnah, yang diterbitkan oleh Dar Ihya Turats Al-Arabi, halaman 149. At-Taftazani berkata, yang benar adalah keridhaan Yazid dengan terbunuhnya Al-Husain dan kegembiraannya akan hal itu, berserta penghinaan kepada Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang mutawatir secara makna, walaupun rinciannya adalah riwayat ahad. Kami tidaklah ragu akan perkara Yazid juga keimanannya, laknat Allah atasnya.
para penolong dan antek-anteknya. Di sini ulama besar madhab Ahlus Sunnah, yaitu At-Taftazani, menyatakan bahwa Yazid bin Muawiyah senang dan ridho terhadap pembunuhan Al-Husain. Hal ini ditetapkan melalui riwayat yang mutawatir secara makna. Namun seperti biasa, metode Ustadz Jul dan rombongan Wahabinya adalah menyebarkan dongeng tandingan untuk menutupi riwayat yang sahih ataupun mutawatir. Semua itu berangkat karena kecintaan kelompok Ustadz Jul kepada Bani Umayyah, sehingga membela mereka mati-matian. Benar apa yang disabdakan Nabi SAW, barang siapa yang mencintai suatu kaum akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kami doakan semoga Ustadz Zul bersama rombongannya dibangkitkan bersama orang yang mereka cintai. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar selalu berhati-hati terhadap fitnah dan kebohongan para pendakwah dari rombongan Wahabi ini. Mereka hobi menebar fitnah, merubah-rubah isi kitab ulama, mengklaim kebenaran hanya milik mereka, selain mereka sesat, selain mereka bukan ahlu sunnah, dan lain sebagainya.